Haleluya. Pertama-tama saya ingin menyambut kita semua. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ya, ada sukacita. Saya ingin coba sodorkan beberapa hal tentang kenaikan Tuhan Yesus dari perspektif judulnya tentang menerima peralihan tongkat estafet. Beberapa waktu ini saya sudah bicara tentang mempersiapkan peralihan tongkat estafet dengan kita menjadi orang yang percaya. Katakan menjadi orang yang percaya. 2, 3. Menjadi orang yang percaya. Sebab Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga kepada para murid, tetapi juga disertai tanda-tanda heran kepada orang-orang yang percaya. Berkata bersama saya, mungkin siapa di sini yang menjadi orang percaya, pasti semua angkat tangan. Tapi berkata bersama saya orang yang percaya. Kenapa menjadi orang yang percaya itu adalah kata aktif dari kata percaya. Menjadi orang percaya itu adalah kata pasif dari kata percaya. Maksudnya adalah orang percaya adalah legitimasi. Namanya saya warga, saya orang Arkadia, saya gereja di Arkadia. Buktinya dengan kartu tanda anggota, ya kan ada KKJ dan sebagainya, saudara. Tetapi menjadi yang Arkadia, menjadi orang yang percaya, itu ditunjukkan dengan perilaku hidup. Yang ngerti bilang amin. Perubahan hidup, katakan amin. Nah saudara, ada 3 hal tentunya ini saya akan coba paparkan secara singkat. Nanti kita akan bertemu dengan beberapa hal, dan yang mau belajar bersama, tentu saya akan mengulang lagi bahwa yang bertemu dalam forum pertemuan ini para murid. Yang murid Tuhan Yesus katakan saya. Murid Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita mau belajar bersama. Karena ternyata janjinya adalah nanti dia datang juga untuk para murid. Bukan untuk orang banyak. Jadi kalau hari ini masih ada di antara kita yang menjadi orang banyak, berubah menjadi murid. Artinya orang yang konsisten ada belajar bersama dan mempraktikkan firman bersama. Yang mau katakan amin. Nah yang pertama adalah, mari munculkan temanya adalah menerima peralihan tongkat estafet. Yang siap katakan amin. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus mengandung arti, mengandung janji. Kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji. Katakan kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji. Tentu janji ini adalah kepada para murid. Jadi kalau tadi saudara angkat tangan saya, itu kepada saudara, kepada saya. Amin. Yang pertama adalah janji akan keselamatan. Janji akan keselamatan. Ada di atas, ada orang di atas? Kalau ada nanti uper-uper aja. Janji akan keselamatan. Ini yang paling penting. Kenaikan Tuhan Yesus berbicara tentang janji. Yang pertama, janji akan keselamatan. Kita capek-capek ibadah, kita capek-capek memberi persembahan, kita capek-capek datang ke gereja, kita capek-capek dan seterusnya capek-capek deh ya. Kalau kita nggak punya kepastian keselamatan, janji akan keselamatan yang kita percaya dan kita pasti terima, sia-sia kita ada di tempat ini. Amin. Buktinya apa saudara kita memiliki janji akan keselamatan? Yang pertama adalah waktu kita melihat dia naik ke surga itu, dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Ya, manusia boleh bilang ada yang naik turun ke surga, tapi siapa yang saksi dia naik ke surga? Ada beberapa di antara kita mendengarkan ada orang naik surga, turun surga gitu ya. Banyak orang naik turun surga. Yang saksikan dirinya sendiri saudara. Tapi Tuhan Yesus disaksikan oleh ratusan orang. Kurang lebih 500 orang. Terangkat ke surga. Katanya apa? Satu kesaksian dianggap kebenaran apabila disaksikan oleh minimal 2 orang di muka hukum. Betul ya? Jadi kalau ada orang naik turun surga, nggak ada yang saksi. Itu belum menjadi kebenaran. Yang nakal katakan amin. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga itu disaksikan lebih dari kurang lebih 500 orang. Lebih dari 2 orang. Itu cukup saksi. Yang ngerti bilang amin? Dia Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Makanya saudara dan saya nggak sia-sia ikut dia. Dia naik ke surga. Yohanes 14. Mari buka kitab saudara. Janji apa lagi dalam keselamatan ini saudara? Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang pertama. Mari baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes 14 ayat yang pertama. 2, 3.
Janganlah gelisah. Percayalah dan percayalah juga kepadaku. Ayat 2 dikatakan 2, 3. Di rumah Bapakku. Jika tidak demikian, katakan bagi saudara dan bagi saya. Bagi saya. Yesus yang ngomong itu, dia yang sedang terangkat ke surga dan katakan, aku akan pulang ke rumah Bapakku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal, tapi tempatnya belum siap. Ayat yang ketiga dikatakan, berikutnya ayat 3, munculkan. Baca sama-sama. 2, 3, dan menyediakan aku akan yang percaya katakan amin. Inilah janji keselamatan yang kita pegang sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab dia yang berjanji adalah setia. Katakan amin. Dia yang berjanji adalah Tuhan. So kalau saya yang janji saudara boleh nggak percaya. Karena saya manusia. Kalau saudara dengar pemimpin negara, pemimpin agama manapun janji, saudara boleh nggak percaya atau kurang percaya. Karena manusia bisa lupa, bisa lalai. Tapi dia tak pernah lupa, tak pernah lalai. Dia pasti tepati janjinya. Pagi ini coba lihat dalam Roma pasal 5. Ini adalah jaminan buat kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayat 9. Saudara boleh catat di Alkitab saudara, di handphone saudara, di tab saudara. Roma pasal 5 ayat 9. Mari baca lagi dengan nyaring. 2, 3. Kita akan pasti akan diselamatkan. Kita pasti akan diselamatkan. Ayat 10, mari lihat ayat 10. Ayat 10. Berikutnya 2, 3. Ya, katakan amin. Saudara sedang mengikuti Allah yang pasti. Kita semua nggak ada yang pasti. Kita ngomong, iya besok kita pergi ke puncak, besok kita ke Bandung, besok ke Jawa, besok kemana, mau jalan-jalan. Semua tidak ada yang pasti. Kita harus ngomongnya, bila Tuhan menghendaki, kita berangkat. Tapi yang pasti punya Tuhan. Dan kalau Tuhan yang ngomong, kamu pasti selamat nggak? Selamat. Tetapi memang kita harus mengerti bahwa Tuhan janji ini berarti ada bagian kita untuk meresponi janjinya. Katakan amin. Janji akan keselamatan. Yang kedua adalah kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji. Janji akan penyertaan. Katakan penyertaan. Jadi kalau saudara sudah terima janji keselamatan, kita bersuka cita. Yang suka cita katakan amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Tetapi di perjalanan hidup ini kan kita berhadapan dengan hidup yang gak sama yang kita harapkan, betul ya? Nah, ada penyertaan Tuhan. Mari lihat dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Mari buka kita saudara, persiapkan. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari baca dengan suara nyaring sambil saudara catat, mungkin ini ayat menguatkan kita. 2, 3. Berarti Tuhan Yesus mesti pergi. Kenapa? Karena penghibur itu harus hadir. Hadir buat saudara. Kalau Yesus di dunia ini, Yesus itu 100% Allah. Katakan amin. Tapi juga 100% manusia. Artinya terikat dalam kodrat hukum alam. Dia ada di Israel, dia tidak ada di Indonesia. Dia ada di depan ini, tapi tidak ada di situ. Bisa nangkep maksud saya? Belum nangkep. Kalau nangkep bilang amin ya. Tapi kalau belum nangkep saya ulang lagi. Yesus dalam kodrat manusia, dia terikat dengan hukum alam. Artinya tidak maha hadir. Karena ada daging ini loh, kurungan ini. Kalau dia ada dekat saya sini, dia ada di situ nggak? Tidak. Kalau dia ada di sini, ada nggak di ceper depan Pak Tony itu? Ada nggak? Tidak ada. Makanya dikatakan, alangkah lebih bergunanya untuk aku kembali supaya penghibur itu datang menyertai kamu. Apa fungsinya? Lihat, apa fungsinya? Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 26.
Yohanes 14 ayat 26. Mari baca dengan nyaring, ini dia udah muncul. 2, 3. Wow, dia itu beberapa tugas utamanya itu. Dia memiliki hati. Nah, kenapa begitu? Ayo saya bicara nih. Waktu tadi saya bicara Yesus adalah 100% Allah. Allah dulu, Pak. Yang kedua 100% manusia. Tetapi waktu dia mencurahkan Roh Kudus, dikatakan Roh Penghibur itu, dia itu 100% keilahiannya, omnipresent. Dia maha hadir. Dia ada di sini, dia ada di situ. Dia ada di mana-mana. Bahkan dia bukan di antara kita. Bukan Immanuel. Bukan Immanuel. Roh Kudus bukan Immanuel. Yesus Immanuel, Allah beserta kita. Tapi Yesus itu Allah yang ada di dalam kita. Oh, belum nangkap, saudara. Roh Kudus tuh Roh Kudus. Saudara sekarang, ayo. Napas, 1, 2, 3. Siapa yang napas? Ada udara yang masuk ke badan kita? Kelihatan nggak? Warnanya udara ini apa nih? Kalau kita sama-sama napas, apa berebutan kelihatan gitu, masuk. Gak ada yang kelihatan gitu, tapi semua merasakan nggak? Segernya, ya kan? Roh Kudus itu seperti angin, dikatakan tiupan angin yang tidak dilihat tetapi dirasakan. Dia nggak kasat mata, tetapi dia berdampak dalam pikiran hati kita. Janjinya dikatakan, bila aku di dalam kamu, bila kamu di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku ada di dalam kamu, berarti firmannya di dalam kita. Siapa firman? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu yang Tuhan mau bukan cuma di antara kita, bukan beserta kita, tapi firman itu ada di dalam kita. Itu yang Yesus mau. Supaya dia menghidupi kita. Sehingga Paulus benar berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi di dalam lagi ini, hidup karena percaya. Karena yang menggerakkan aku adalah Tuhan Yesus. Jangan nangkep, katakan amin. Waktu saudara melakukan tanda heran mujizat, mendoakan orang sakit sembuh, saudara, bukan karena hebat kita, tapi yang roh di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Yang sudah nangkep, katakan amin. Karena saudara sudah nangkep ini, sudah siap terima tongkat estafet dari Tuhan. Kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas di sorga. Kalau saudara meresponi, saudara nangkep, saudara. Amin ya? Ini ya. Tetapi memang bagian ini, Roh Kudus ini mengharapkan, Tuhan mengharapkan, kita bukan cuma jadi orang kebiasaan. Ulangi, kita tidak menjadi orang kebiasaan. Bangun pagi-pagi, sekarang siapa? Jam 4. Ini Ibu Meli sering cerita sama saya. Pak, pagi-pagi saya nggak perlu pakai beker, langsung bangun. Itu namanya kebiasaan. Sudah otomatis. Betul nggak? Betul nggak? Oh, saya juga sama sekarang. Asal kedengaran, tong, sebelah rumah saya. Berarti jam 4. Saya bangun. Biasa, saya nggak sadar itu. Oke, saya ingin cerita sedikit tentang ini. Ada sepasang pacaran lah ya. Laki dan perempuan. Ya, kalau laki sama laki abnormal. Laki perempuan. Malam minggu dia datang, lalu bicara sama perempuan itu, laki-laki ini. Oh sayang, engkau bagaikan bintang. Dulu wajah rembulan senang, sekarang nggak boleh ya. Dia bilang waktu itu, engkau wajahmu bagaikan rembulan. Wah, perempuan itu, ya kenapa begitu? Rasa sanjung gitu, sudah. Malam minggu berikutnya datang lagi dan ngomong yang sama. Sayang, engkau bagaikan bintang bagiku. Wajahmu bagaikan rembulan. Masih tersanjung. Oh. Malam minggu berikutnya datang lagi. Ngomong yang sama. Sayang, engkau bagaikan bintang bagiku. Wajahmu bagaikan rembulan. Enak gua. Setiap malam minggu ngomongnya sama. Kayak dibaca gitu loh. Kalau kayak itu teks Pancasila. 1, 2, 3 gitu, saudara. Saya maksud gini, saudara. Tuhan tuh ingin kita punya spiritualitas, kehangatan, bukan ritualitas. Yang tahu siapa? Tuhan dan saudara.
bukan ritualitas. Ritualitas adalah spiritualitas yang berubah menjadi kebiasaan, disebut dengan ritualitas. Akhirnya saudara, Tuhan tuh enek. Ya tiap hari ngomongnya sama. Amin. Amin. Ini kayak mantra gitu loh. Tuhan ingin kita mengalir dalam penyembahan kita. Dari dalam hati kita mengalir air dan air itu. Dan berkata kepada Tuhan, Engkau baik. Memang bukan karena kebiasaan, tapi memang Dia baik. Mari Yohanes pasal 15. Mari buka dalam Yohanes pasal 15. Mari lihat ayat yang 4. Ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Mari baca sama-sama. 2, 3. Yang ngerti bilang amin. Ini yang Tuhan mau, Yesus mau. Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kapan itu terjadi? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, diterima. Kita ada di dalam. Ayat 7, lanjutkan lagi. Ayat 7. Ini dahsyat sekali nih, ini dahsyat. Ayat 7. Baca sama-sama. 2, 3. Dan firman-Ku tinggal dalam. Terus. Katakan, yes. Kenceng kalau itu ya. Kenceng kalau itu. Kalau saudara ingin dijawab doa, manjur doa, saudara tinggallah di dalam Allah dan firman Allah tinggal di dalam kita. Maksudnya Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja. Itu bukan sebagian, apa saja. Muka saudara kayaknya muka yang menolak kayaknya nih. Tapi saya nggak dijawab Tuhan kok. Tapi saya belum dapat jawaban kok. Ayo uji. Kan saya cerita beberapa waktu lalu bagaimana kalau ada hal yang nggak sesuai firman. Firman benar nggak? Firman pasti benar. Firman pasti terjadi. Cuman kenapa nggak terjadi sama kita? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dengan Tuhan. Tanya Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Kenapa apa yang kau minta kepada Bapa di dalam namamu kok belum terjadi? Apa mungkin kita salah berdoa? Atau mungkin doa kita doa yang melanggar firman? Kan ada doa melanggar firman. Pakai firman. Pembalasan hakku. Mau kita doa, Tuhan, balaskanlah dendamku kepadanya. Karena firman berkata, pembalasan adalah hakmu. Pakai firman, tapi firman dipakai untuk memperkosa Tuhan. Untuk melakukan yang salah. Yang ngerti maksudnya? Amin. Nah, di sini bagian ini yang kedua dikatakan, kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji untuk apa saudara? Penyertaan. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji akan keselamatan. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji akan kuasa atau otoritas. Mari lihat dalam Yohanes 14. Kita bicara ayat 14, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ayat 27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Nah, ini kata Tuhan Yesus juga. Janji akan penyertaan ini, akan otoritas ini, dimulai janji ini. Baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera. Dan damai sejahtera. Katakan amin. Jangan gelisah. Jangan takut. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Bahkan dikatakan damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu tidak seperti apa yang diberikan dunia. Damai sejahtera itu sebuah kuasa, saudara. Sebuah kuasa, sebuah atmosfer kerajaan. Damai sejahtera itu sebuah atmosfer kerajaan. Barang siapa masuk ke area itu dikatakan orang yang tadinya letih lesu mendapatkan kekuatan baru. Ulangi saudara. Damai sejahtera itu sebuah area saudara. Saudara bisa nggak merasakan udara tadi begitu masuknya langsung adem. Pindah satu tempat, panas. Ketemu dalam satu kumpulan saudara, rasa enjoy saudara. Wah, gitu saudara. Tapi begitu satu kumpulan lagi, saudara takut. Gerak dikit kita harus hati-hati. Karena saya pernah ngalami saudara.
Satu pertemuan saudara, dan itu harus kita makan, minum, udah ada aturannya. Tiba-tiba datang, set. Apa namanya itu, makanan pembuka namanya apa? Dessert. Saya nggak tahu namanya itu, apa makan pembuka? Ini apa ini ya? Cemilan apa ini? Teman saya yang udah mengerti biasa di pertemuan resmi seperti itu, saudara, toel saya. Makannya pelan-pelan. Kita makan, jangan kayak makan kelaparan. Satu, kita ngobrol lagi. Satu, enak saudara begitu makan. Waduh enak, mau lo coba lagi. Ini pesan saya, teman saya. Ngobrol lagi. Oh itu priai, cara priai ngomong begitu saudara. Makan satu. Udah selesai. Ini belum selesai saudara. Saya tanggung. Diambil. Ya jangan ambil. Itu belum selesai gitu. Karena udah waktunya selesai. Masuk makanan utama. Tipe saya, tipe pejuang saudara. Yang kalau makan nggak lihat kanan kiri, sikat habis, sebentar selesai kita pergi lagi jalan. Itu tipe pejuang saudara. Teman saya senggol, dia tahu saya. Makanya santai bro. Nih kita nggak ngomong sama dia nih. Ternyata obrolannya sambil makan ngobrol nih, membicarakan hal-hal penting. Makan sesendok. Oh iya pak, kemarin begini. Makan sesendok. Dan mati kapan kenyangnya? Gue rasa nggak kenyang nih, karena belum selesai makan, belum ngisi, udah ajak ngomong gitu saudara. Ini nasi harus masuk ke lambung, masuk ke hati saudara. Pindah nih, nggak masuk ke lambung nih. Wah saya bilang udah ini nggak apa-apa. Artinya gini, ada sebuah daerah yang dimana kita akan mengalami hal berbeda. Bisa ngerti katakan amin? Nah, damai sejahtera itu sebuah atmosfer kerajaan Allah. Kalau kau ada di situ, kau akan mengalami damai sejahtera. Ulangi, ngerti nggak maksud saya? Jadi damai sejahtera itu atmosfer kerajaan Allah. Kalau saudara ada di mana, ini saya kasih contoh tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Bukankah begitu kelam masa depan mereka karena akan masuk dan mati dibakar? Tapi waktu dia berkata, ya Tuanku Raja, ku percaya bahwa Allahku pasti nolong aku. Dia pasti tolong aku kalau dia mampu tolong aku. Tapi sekalipun dia tidak bisa tolong aku tetap tidak menyembah patung dewa Tuanku. Pernyataan yang bahaya, tapi dia ambil. Tahu saudara, waktu dia dilempar ke dapur api, di atas pernyataan mereka, damai sejahtera Tuhan, kerajaan Allah turun, damai sejahtera turun. Waktu damai sejahtera turun, saudara, tidak ada satu rambut pun terbakar. Tidak ada bau hangus baju satupun. Ada damai sejahtera. Itu kuasa. Kuasa yang digerakkan Allah sendiri. Kuasa. Siapa yang mau mengundang damai sejahtera boleh angkat tangan, katakan saya mau. Saudara Maria dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49. Sudah ketemu, katakan amin? Baca sama-sama. 2, 3. Yes. Yang kedua ini saudara adalah yang bagian kita. Yang tadi ya bagian apa? Bagian Tuhan. Tuhan memberi damai sejahtera bagi para murid di tengah gelombang angin sakal sekalipun ada Tuhan menyertai. Amin. Tapi yang kedua dikatakan, jangan pergi. Kau akan terima apa? Kuasa dari tempat tinggi. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, munculkan Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, menjadi saksiku. Itu bicara tentang janji yang ketiga. Kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji kuasa dan otoritas. Yang keempat saudara, kenaikan Tuhan Yesus mengandung janji. Nah ini yang menarik dan sampai hari kita masih menantikan. Janji akan kedatangannya yang kedua kali. Kok mukanya gak bergairah gitu loh. Janji akan kedatangan yang kedua kali, katakan amin. Jadi dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, jika aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali katanya. Membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang gak pernah ada janji seperti ini di luar lain, di tempat lain, di agama lain, pengajaran lain. Bahwa ada Tuhannya yang sudah tinggalkan dia sementara menyiapkan tempat, akan jemputnya lagi dan bawa ke tempatnya yang semula. Sejatinya kita. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus yang berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Saudara-saudara kita dari Sesiopa meyakini bahwa surga itu isinya 144.000. Surga itu isinya cuma sampai 144.000. Wah, saya bilang, andai kata saya mau pun saya nggak mau, saudara, karena mungkin pengikutnya sudah lebih dari 144.000. Saya bisa nggak kebagian. Tapi saya punya Yesus Kristus yang berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kita ada di tempat yang benar, katakan amin. Dan yang paling penting, dia akan datang kembali, saudara. Nah, waktu dia datang kembali itulah kita harus melihat apakah kita sesuai dengan panggilannya. Kisah Rasul 1 tadi ayat yang ke-10. Kisah Rasul 1 ayat 10. Lihat ini. Apa kata malaikat kepada orang-orang Galilea itu? Dia katakan, mengapa engkau melihat ke langit? Yesus yang kau lihat itu naik. Ayat 11 dikatakan apa? Dia akan turun. Mari baca yang depannya. Baca. 2, 3. Katakan amin. Yang diomong sama malaikat itu adalah para murid waktu itu. Pastikan diri saudara adalah murid Tuhan Yesus. Pastikan diri saudara kalau murid Tuhan Yesus. Sebab dia datang, katanya sepatah malaikat itu, dia akan datang untuk apa saudara? Menjemput murid-murid. Nah, saudara. Nah, yang kedua dikatakan ini bagian ini. Kenaikan Tuhan Yesus mengandung pesan. Kenaikan Tuhan Yesus mengandung pesan. Pesan yang pertama adalah, baca sama-sama. 2, 3. Tinggal di Yerusalem. Apa maksud ini, saudara? Untuk menerima kuasa tadi, ini kita dapat tongkat hari ini. Kau harus tongkat ini enggak lagi punya kuasa kalau kau enggak mau belajar mengikuti pesan. Ini kan kalau orang mau mati, orang mau pergi kemana-mana, itu suka pesan. Orang tua misalnya, nak jangan lupa ya ntar kalau papa pergi sebentar, tolong lihat cucian ya, cucian. Jangan sampai ntar hujan tuh, ntar udah dicuci capek-capek, dijemur, lalu hujan, lalu basah semua. Ingat pesan ya. Itu orang tua udah pesan, anak-anak harus dengar. Apalagi Bapa di surga dikatakan, dia bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan pergi, bentar aku pulang. Ada pesan yang pertama adalah tinggal di Yerusalem. Yerusalem bicara tempat di mana mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Di sini. 10 hari ke depan kita akan mengikuti perjalanan 10 hari Pentakosta. Itu jangan jadi ritual. Jangan jadi ritualitas, tapi jadi spiritualitas. Yang ngerti bilang amin? Pagi-pagi kita tiap pagi akan doa pagi. Tiap pagi doa pagi. Malam kalau ada doa malam, doa malam. Tapi tiap pagi kita akan doa pagi. Jadi kita rubah. Biasanya malam, doa 10 malamnya. Ini kita bikin pagi setiap pagi. Kan kebetulan pas libur. Wah gak bergairah gitu saudara. Pulang kampung pak, pulang kampung. Ya gak apa-apa. Yang pulang kampung tetap pulang kampung. Doa sambil doa sama-sama. Amin. Yang kedua, munculkan. Pesan apa yang kedua? Nah, hidup dalam kasih seorang akan yang lain. Ini loh pesan Tuhan Yesus. Tangkap ya Bapak Ibu Saudara, ini pesan ya. Tuhan janji sama kita kasih kuasa. Ingat. Tetapi juga Tuhan bilang pesan ya. Saling mengasihilah engkau seorang akan yang lain. Sebab dengan demikianlah engkau disebut anak-anak Allah. Cirinya anak Allah adalah mengasihi seorang akan yang lain. Bahkan Yesus berkata, bila seterumu kasih tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kok nggak kenceng ngomongnya? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang kenceng saudara, itu perintah. Pesannya itu loh. Kasihlah seseorang sama kita manusia. Ya Pak, tapi kan dia masa kita ibadah dimusuhin Pak? Enggak ada alasan untuk kita membenci. Karena kita sedang tidak melawan darah dan daging. Kita sedang melawan spirit yang ada di dalam orang itu. Yang ketiga saudara. Pesannya ketiga adalah begini, baca. 2, 3. Menjadi saksi dan bersaksi. Kisah 1 ayat 8 dikatakan tadi, kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai
ke ujung menjadi saksi, tapi juga bersaksi. Yang siap katakan amin. Pesan yang berikutnya. Ya, 2, 3. Wah, ini yang paling penting, menggunakan kuasa tadi. Karena tanpa otoritas itu yang digunakan, kita jadi sia-sia. Yang kelima, berjaga-jaga. 2, 3, berjaga-jaga sampai Tuhan datang kedua kali. Yang siap katakan amin. Saya mau cerita tentang seseorang. Namanya Wilma Rudolph. Saya membaca di internet sih. Lahir tahun 1940. Dia keturunan dari Afrika, lahir di Amerika, di Tennessee. Dia lahir di keluarga miskin ya, bilang miskin ya nggak miskin ya, cuman karena dia adalah anak 20. Jadi dia anak ke-20 dari 22 bersaudara. Jadi banyak bener ya. Mungkin karena gak ada kegiatan kali ya jadinya, jadi banyak anak. Jadi nggak ada hiburan lain. Jadi 20 dari 22 bersaudara. Pada usia 3 tahun kalau nggak salah 4 tahun dia ngalami namanya sakit polio. Karena kondisi ya keuangannya morat-marit ya, banyak anak begitu. Sekarang dulu sih waktu zaman kalau di Indonesia mungkin banyak anak banyak rezeki ya, tanahnya banyak ya. Di Amerika kan nggak juga begitu. Ya akhirnya tanpa pengobatan yang baik akhirnya anak itu jadi lumpuh. Dokter bilang udah anak ini mah udahlah nggak akan bertumbuh, kakinya mengecil, kakinya mengecil, nggak bisa jalan. Tapi puji Tuhan dia punya ibu yang luar biasa. Ibunya itu bilang, "Mbak, enggak anak, kamu pasti bisa jalan. Dalam nama Yesus pasti bisa jalan. Kamu harus kuat. Kamu bisa. Dalam nama Yesus pasti bisa." Didoain. Mereka mulai jalan. Nggak bisa jalan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Kemudian pada usia ke-6 tahun dia mulai bisa berjalan. Kesel tapi jatuh. Banyakan jatuhnya daripada jalannya. Dia buang tongkatnya, dia bilang, "Udah aku nggak perlu tongkat lagi." Dia berjalan, saudara. Singkat cerita Tuhan kasih mujizat, dia sembuh. Sembuhnya perlahan-lahan, nggak langsung sontak. Umur 13 tahun dia pengen ikut lomba lari. Lomba lari sekampung. Wah, orang polio begini gimana mau lomba lari? Tapi ya udahlah, buat menyenangkan. Oke, pergi lomba lari. Bener sudah, juara 1 dari belakang. Ya karena nggak bisa lari lah orang polio gitu kan, habis polio orang baru sembuh begitu ya. Tapi dia tidak patah semangat, dia terus berlatih bersama dengan ibunya yang terus berkata, "Aku menyertai kamu, nah ayo kamu kuat, nah kamu bisa, nah ayo bisa, nah." Umur 16 tahun dia ikut lomba lari. Ini lomba lari bertahap berjenjang sampai pada tahun 1956. Dia menjadi juara pertama Olimpiade lari 100 meter dunia, 200 meter dunia, dan 400 meter estafet dunia di waktu yang sama 1956 bahkan 1960. Itu fenomenal. Tokoh atletik legenda yang pernah ada di dunia ini. Sedikit orang tahu setelah kita lihat biografinya, dia orang bekas polio. Seorang yang pernah lumpuh dan divonis dokter tidak akan pernah sembuh. Tetapi di dalam kuasa Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi juga di dalam kuasa semangatnya untuk sembuh, pasti ada mujizat terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini kalau saudara, orang yang berdiri, siap menerima tongkat estafet, engkau mungkin sedang tertatih-tatih dalam kepolioanmu. Ada Tuhan Yesus masih bisa sembuhkan. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus mengandung, bagian yang ketiga adalah melihat bagaimana respon Anda. Setelah ini kita akan berdoa. Setelah berdoa, kita akan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita mau bersaksi dan menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saya undang pemain musik maju dan kita mau menyembah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Oh Rabashanda Rabatakarabarabara. Oh Yesus, Engkau baik. Dan dia